Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi hari ini anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang sangat semangat ya dalam belajar kita hari ini. Baik, untuk mengawali pertemuan ini mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester ya. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan dengan baik dan terima kasih Bapak ucapkan ya. Berikutnya kita meneruskan pembelajaran kita yaitu PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 12 tentang perkembangan Islam di Indonesia ya. Ini bagian kesekian kalinya ya. Baik, berikutnya kita masuk kepada beberapa bab. Yang pertama adalah kita mengapresiasi kembali bahwa agama Islam adalah mayoritas masyarakat Indonesia. Sejarah Indonesia tidak bisa terlepas dari perkembangan agama Islam di wilayah ini. Sehingga masuknya Islam telah menumbuhkan cikal bakal bangsa Indonesia. Sehingga mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, alhamdulillah hari ini ya Islam masuk di Indonesia semakin berkembang, bahkan mayoritas pemeluknya adalah kaum muslimin, yaitu orang beragama Islam. Baik. Berikutnya kita masuk kepada yaitu perkembangan ya. Contoh perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia jika dilihat dari ajarannya memiliki ciri tertentu dengan corak budaya lokal ya. Inilah yang sebabnya corak Islam di Indonesia dan paling banyak dianut. Sehingga Islam telah mempengaruhi ke khazanah ya, khazanah budaya bangsa. Ya, contoh ya dari perkotaan ya perkembangan Islam itu Islam selanjutnya menyebar ke pedesaan, dari kota menuju pedesaan. Ketika itu memilih untuk keluar dan menyebar menuju desa. Dari sinilah kemudian Islam yang berkembang di Indonesia sangat kental dengan ciri perdesaan yang kurang dinamis dan cenderung mempertahankan keyakinan pada mitos-mitos tertentu. Sehingga inilah sebabnya corak Islam di Indonesia dan paling banyak dianut. Dan Islam setelah mempengaruhi khazanah budaya bangsa, kita dapat menemukan perkembangan Islam itu dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam bidang pendidikan, seni, hukum, pemikiran, dan organisasi. Ya, alhamdulillah Islam berkembang pesat ya. Yang notabene dibawa oleh para wali songo ya. Wali songo itu kan tentunya membawa Islam dengan penuh damai ya. Ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang dan seterusnya. Ya, insya Allah kalian sudah tahu itu di bab yang sudah Bapak bahas. Baiknya berikutnya adalah keteladanan ya. Setelah kita melihat perkembangan Islam yang begitu pesat ya, bahkan penganutnya, maka keteladanan yang bagaimana dalam perkembangan Islam yang harus kita teladani, yaitu yang pertama adalah kewajiban untuk menyampaikan dakwah ya, yaitu dalam Islam setiap individu diwajibkan untuk berdakwah, termasuk kalian berdakwah kepada siapapun ya, bisa jadi kepada keluarga, kepada teman dan sebagainya, sehingga saling mengingatkan. Yang kedua adalah memasukkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan ya, dalam aspek kehidupan, yaitu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, sehingga apa yang kita lakukan itu harus ada tuntunan yang didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah internalisasi nilai Islam sesuai dengan nilai budaya lokal ya. Itu yang bagaimana? Ya, Islam dianggap mampu memadukan nilai budaya lokal, regional, dan bahkan nasional. Oleh karena itu, Islam yang berkembang di Indonesia tampil dengan corak khas Indonesia,
Demikian halnya ketika Islam masuk ke beberapa daerah di tanah air, ya. Kemudian yang keempat adalah pemurnian ajaran Islam. Ya, itu ada salah ketik itu ya, kurang L-nya. Sehingga dakwah Islamiyah kepada umat Islam tetap perlu dilakukan. Tujuannya agar mereka selalu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah tidak mengidentikan Islam dengan kekerasan. Sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu adalah penuh dengan damai, kerahmatan bagi alam semesta. Jadi itulah sebagaimana di bawah bahkan disampaikan oleh Wali Songo, ya. Kemudian hikmah yang ada, hikmah yang bagaimana yang harus kita pelajari dalam mempelajari perkembangan Islam. Yang pertama adalah melepaskan masyarakat Indonesia dari tradisi menyembah berhala. Ya. Ajaran Islam membimbing mereka untuk berdoa dan beribadah kepada Allah semata, ya. Yang kedua adalah semangat para pendahulu yang sangat gigih dalam menuntut ilmu, ya. Setelah orang-orang paham tentang Islam, maka banyak orang-orang dewasa, orang tua itu mempelajari agama Islam lebih detail lagi, ya. Yang ketiga adalah berjuang tanpa pamrih. Jadi kalau dia selalu menyuarakan Islam dan tanpa pamrih sedikit pun, tanpa imbalan sedikit pun. Yang keempat adalah menganggap semua manusia itu sama, ya, tidak peduli itu siapapun derajatnya, entah dia raja, kemudian pangeran, itu tetap Islam menganggapnya itu sama. Yang terakhir adalah semangat para pejuang muslim yang rela berkorban. Ya, para pendahulu itu semangatnya luar biasa dalam membela agama Islam, ya. Kemudian alhamdulillah itu penjelasan dari Bapak. Kemudian terakhir adalah biasa Bapak memberikan 2 soal saja untuk dari materi yang Bapak jelaskan, ya. Silakan nanti tulis di Google Classroom, ya. Itu dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu melaksanakan kebaikan, ya, baik sholat 5 waktunya maupun amalan ibadah yang lainnya. Itu aja dari Bapak. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.